jadi TKW ya, saya kalau melihat mbak-mbak di Hongkong itu, ya Allah kok enak ya mbak iki. Aku tuh berpikir seolah-olah majikannya mestinya sauke, mestinya uapi, jadi sebahagia gitu ya. Tapi ternyata masuk PT saya ketemu mbak-mbak expired Hongkong yang di sana sudah 10 tahun. Ya, saya heran, mau 10 tahun kok sih panggani Hongkong mana? Nah, harusnya dia sudah kaya raya, saya pikir gitu. Kan kayak video-video mereka ya, video-video mereka itu joget-joget, itu bajunya bagus itu. Ya wis pokoknya pantas lah sama orangnya gitu loh. Kan mereka sering perawatan ya kalau anak Hongkong itu gitu ya. Beda dengan mbak ning Taiwan. Mbak ning Taiwan nih rupane kaya mama sing tiap hari mambu angus, mambu bawang, mambu apa wis pokoke kaya aku ngene iki lah, guys. Wis ora kerumat pisan. Tapi percayalah ya, mbak-mbak di Taiwan itu meskipun penampilannya jelek ya, guys, itu aslinya duitnya wakeh, guys. Kecuali mbak-mbak sing terjebak sama bakul online gue yo. Hai guys, assalamualaikum, kembali lagi bersama saya guys. Apa kabarnya guys? Seperti biasa ya guys, aku mau sambil ngoceh. Tapi aku nggak masak guys, hari ini aku duduk manis. Aku mau ngoceh lah sedikit gitu, karena beberapa hari ini aku bikin video aktivitas aku ya, kayak healing halang kemana-kemana gitu ya. Dan sejak aku balik ke Indonesia ini kan juga agak sibuk ya, tapi ini aku mau duduk manis lah, aku nggak jalan-jalan kemana-mana gitu bikin videonya. Aku duduk, aku mau ngomentarin sebuah video tadi yang di awal tadi itu kan aku udah kasih lihat ke kalian ya sedikit itu sih sebenarnya juga video dari mbaknya yang berkomentar tentang TKW lah intinya ya. Jadi sebelum aku berkomentar, aku mau ngucapin banyak terima kasih banget ya guys untuk kalian yang sudah subscribe channel aku lah, pokoknya yang sudah nonton, yang sudah ngikutin, terus yang sudah mau komen ya, yang sudah mau mampir, pokoknya tuh terima kasih banget lah guys. Tanpa kalian lah ya, aku tuh nggak bakal semangat lah bikin video apapun. Kemarin juga sebelumnya udah pernah nggak up video selama 1 minggu, tapi sekarang up lagi. Jadi saya sih untuk komentar mbaknya yang tadi ya di video awal, komentarnya seperti apa sih? Kalau saya sih tidak mau menanggapi ya kalau memang banyak yang beranggapan bahwa TKW entah itu di Hongkong dimanapun berada ya, ada yang kerja lama sukses, ada yang kerja lama tapi nggak sukses. Memang bener sih tanggapan mbaknya tadi itu. Kalau di Hongkong kebanyakan TKW-nya itu kan buah ya, karena gini, di Hongkong itu para TKW itu diberi kebebasan guys. Dari tanggal merah mereka bisa libur, dari hari Minggu wajib libur. Nah dari kebebasan itulah TKW itu bisa memilih. Dan di Hongkong juga, abaikan mbak aku yang di belakang ya guys, nanti aku tak tutup pintu dulu soalnya mbak aku tuh bolak balik ya. Ini pintunya bleng langsung ke dapur, jadi mbak aku stay-nya di dapur selalu kelihatan. Tak tutup dulu pintunya. Nah guys, pintunya udah tak tutup. Nah jadi pendapat mbaknya sih bener ya, TKW Hongkong itu hidupnya wah gitu. Tapi bukan berarti dia bilang TKW Hongkong itu nggak punya tabungan. Tapi gini loh guys, manusia itu kan memiliki kebutuhan tersendiri ya. Ketika dia berangkat ke Hongkong, dia pasti sudah memiliki tujuan, sudah memiliki angan-angan mau buat apa sih sebenarnya nanti uang yang akan dihasilkan dari gaji tersebut ya. Ada yang untuk bayar utang, ada yang untuk menghidupi adik-adiknya, ada yang untuk mengobati untuk orang tuanya yang sedang sakit ya. Pokoknya banyak banget lah kebutuhan orang, pastinya itu berbeda. Ketika mbaknya itu menyamakan TKW Hongkong dan TKW Taiwan, itu sebenarnya salah besar ya. Banyak sebenarnya TKW Hongkong yang sukses, cuman kebanyakan TKW Hongkong ini lebih tersorot dengan gaya-gaya mereka ya. Kalau TKW Hongkong yang tidak bergaya itu jarang tersorot guys, karena ya begitulah, kebebasan terkadang dimiliki oleh TKW yang memang jiwanya muda gitu loh guys ya. Jadi kayak mereka yang jiwa muda itu ya kepengin cantik, terbawa ke pergaulan, jadi kepengin gaya dari pakaian, dari segi apapun lah ya, seperti itu. Kalau di Taiwan kenapa sih mereka bisa dibilang banyak uang ya, kata mbaknya tadi. Terus juga yang tidak banyak uang itu hanya TKW yang mungkin gila online gitu ya. Sebenarnya enggak juga sih ya kan, enggak juga lah, karena di Taiwan itu kurangnya kebebasan, kurangnya libur. Jadi mereka itu
tidak tersorot guys, gitu ya. Jadi kalau di Hong Kong umpama nih TKW 100 dari 100 mungkin yang nggak libur itu di Hong Kong itu cuman 9% ya, yang 99,1% itu libur. Tapi kalau di Taiwan dari 100 itu kemungkinan yang libur itu cuma 9%. Jadi yang nggak libur itu ya 99,1%. Jadi seperti itu perbandingannya ya guys. Jadi TKW Taiwan itu tidak terlalu tersorot gitu loh. Di dunia itu, di dunia sosial media itu TKW Taiwan tidak terlalu tersorot. Yang lebih tersorot itu TKW Hong Kong. Lihat deh, TKW Jepang tersorot nggak? TKW Korea tersorot nggak? Kebanyakan itu TKW Singapura tersorot nggak gitu ya. Maksudnya mereka memang tersorot tapi di dunianya masing-masing. Mungkin ada grup Taiwan ya, yang mereka mensorot TKW Taiwan. Grup Hong Kong ya mungkin TKW Hong Kong yang tersorot, tapi selama ini yang lebih tersorot itu TKW Hong Kong ya, karena TKW Hong Kong itu memiliki kalau 1 bulan ada 4 kali libur ya, 4 kali hari bebas ya. Ketika libur kan bebas. TKW Hong Kong juga majikan Hong Kong itu rata-rata tidak terlalu melarang ya TKW-nya mau berpenampilan seperti apa. Beda dengan TKW Taiwan ya guys ya, dan garis bawahi. Jadi ketika mbaknya bilang TKW Hong Kong sudah bertahun-tahun kok yang gayanya hedon, yang apa, yakin tidak punya tabungan di Indonesia, sebenarnya ya ada benernya sih, 50-50 lah ya, 50-50 memang ada benernya. Tapi yo nggak semua nggak punya tabungan guys. Kadang-kadang ada orang yang pamer ketika punya tabungan, ada juga orang yang tidak mau pamer ketika punya tabungan gitu ya guys ya. Nah jadi ya untuk mbaknya kalau mau berkomentar tentang TKW Hong Kong dan TKW Taiwan itu ya lebih disaring lagi ya, kalau belum tahu banget gitu. Mungkin mbaknya ini apa ya, kayak korban ya, korban dari VT, entah itu dari VT di, ya intinya VT di sosial media lah ya. Dia udah jadi korban karena ketika dia melihat TKW Hong Kong libur dengan dandanan yang wah-wah, mereka dia berpikir di Hong Kong ini enak, gajinya gede. Tapi ternyata ketika dia datang ke Hong Kong, dia langsung terjun ke dunianya, langsung melihat secara langsung, oh TKW Hong Kong hidupnya seperti ini. Nah jadi ini juga perlu dihitung ya guys ya. Jadi kehidupan di Hong Kong itu dengan di Taiwan itu beda banget. Dari majikan pun kebanyakan ya. Gini loh guys, kalau di Hong Kong dari hari libur ya, yang umum aja itu 4 kali dalam 1 bulan ya, itu mereka sudah mengeluarkan uang untuk makan sendiri. Terkadang perhitungan mereka, apalagi perhitungan majikan Hong Kong dengan majikan Taiwan itu sama sekali tidak sama ya guys ya. Jadi majikan Hong Kong itu lebih kepada ketika kamu libur ya udahlah kamu beli makanan aja di luar, pulang libur beli makanan di luar. Terus majikan berpikir oh cecehnya udah punya makanan nih, jadi dia tidak mau tanggung jawab tentang makanan. Kalau di Taiwan ini kan dia nggak libur, mau nggak mau majikan itu bertanggung jawab tentang apa yang dimakan oleh TKW. Jadi seperti itu ya guys ya. Nah jadi komen aku sih kalau tidak perlulah kita tuh melihat ya, menilai ya, karena tidak semuanya TKW itu menyombongkan diri ya. Ada juga yang gayanya wah-wah, pakaiannya seperti artis, itu tabungannya banyak juga ada. Cuman mereka itu tidak menunjukkan kepada kamu gitu ya mbak ya. Jadi jangan terlalu menilai lah, ya dilihat saja. Memang TKW Hong Kong ini berani untuk tampil beda kok, karena ya itu memang kehidupan di Hong Kong seperti itu ya. Jadi karena mereka libur sebulan, faktor yang membuat mereka itu bergaya seperti itu adalah ketika mereka memiliki hari bebas, contohnya libur. Kan nggak mungkin mbak kamu libur 1 bulan 4 kali bajunya itu terus ya kan. Sebenarnya seperti itu sih, tidak lebih, cuma seperti itu aja. Itu yang terlihat bahwa TKW Hong Kong itu terlalu hedon, terlalu berlebihan. Sejatinya tidak ya. Dan biaya hidup di Hong Kong itu tuh mahal banget mbak. Mungkin kalau di Taiwan, bagi TKW yang di Taiwan jarang libur, makanan mungkin ataupun sarapan masih ditanggung oleh majikan. Karena apa? Majikan itu sadar diri, pembantu itu tidak pernah libur, tidak pernah keluar, ya wajar kalau makanan dikasih. Tapi kalau TKW Hong Kong itu tidak mbak ya. Ketika pembantu diizinkan keluar oleh majikan, pasti majikan akan berpikir pembantu itu pasti akan jajan.
disitulah majikan memberikan kesempatan kepada TKW untuk berjajan di luar dengan uang sendiri. Disitulah majikan mengambil kesempatan untuk tidak memberikan kayak makanan atau sarapan gitu ya kepada pembantu. Jadi seperti itu ya guys, cara berpikirnya orang Hong Kong. Nah, jadi guys, komen aku untuk mbaknya yang tadi segitu aja lah. Kalian komen ya, bagaimana komen kalian. Kalau menurut saya sih tidak perlu menyamakan ya, karena kebutuhan orang itu tidak sama. Seperti saya pribadi ya, mungkin saya di sini hanya menanggung anak saya sendiri, tapi mungkin yang lain ya menanggung anak, menanggung orang tua, menanggung adik ya, jadi tidak sama. Jadi kita tidak perlu menyamakan, kita tidak perlu berkomentar negatif tentang orang lain ya. Jadi yang gaya-gaya mewah seperti itu, tabungannya banyak juga kamu tidak tahu. Di Taiwan yang terkurung oleh majikan tabungannya sedikit juga tidak tahu. Kembali lagi kepada kebutuhan individu ya guys ya. Nah jadi guys, komen aku seperti itu aja lah tentang banyak tadi. Kalian komenlah seperti apa. Dan hari ini video aku tuh cuma di rumah saja seperti ini, karena aku tidak keluar juga ya, capek lah keluar terus gitu. Pokoknya kalian komen di bawah seperti apa sih pendapat kalian tentang TKW Hong Kong, Taiwan, atau kebutuhan kalian lah. Kalian sebagai TKW, kebutuhan kalian itu seperti apa, kalian komen ya. Sama nggak ya kan? Pasti semua orang itu memiliki kebutuhan yang tidak sama ya, memiliki pengeluaran yang tidak sama. Seperti contohnya saya ya, saya juga pengeluarannya tuh tidak sama dengan kalian. Jadi seperti itu ya guys ya. Jadi ketemu lagi di next video, bye bye.